Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfika Farani, NIM 1903031109 dari kelompok 3 dengan materi Perkembangan Studi Sosiologi Ekonomi di era kapitalisme lanjut atau postmodernisme. Di sini saya akan menjelaskan bagian konsep dan teori tokoh kontemporer dalam menjelaskan fenomena sosiologi ekonomi menurut George Ritzer. Yang pertama yaitu paradigma sosial menurut George Ritzer. Sosiologi menurut Thomas Kuhn dalam Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962 belum mencapai status ilmu dikarenakan tidak mempunyai paradigma tunggal sebagaimana yang terjadi pada ilmu yang telah mapan. Selain itu, berbagai paradigma yang ada dalam sosiologi cenderung saling berkonflik satu sama lain, mengklaim bahwa paradigmanya lah yang paling benar dan sebagai akibatnya tidak membawa kemajuan dalam ilmu sosiologi. Salah satu sosiolog yang mencoba mendamaikan sekaligus menjawab tantangan dari Kuhn mengenai status paradigma sosiologi adalah George Ritzer. Dalam bukunya Sosiologi A Multiple Paradigm Science pada tahun 1975, menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempunyai paradigma jamak, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial, di mana paradigma tersebut tersusun dari beberapa elemen, antara lain image of subject matter, exemplar, teori, dan metode. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu integrasi paradigma melalui level analisis sosial. Dalam karya selanjutnya yaitu Toward an Integrated Sociological Paradigma tahun 1981, Ritzer mulai menjelaskan mengenai integrasi antara paradigma dengan menawarkan konsep analisis level sosial yang mencakup makro-mikro serta dimensi objektif-subjektif secara dialektis. Dengan melakukan integrasi antar paradigma, Ritzer pada tahun 1981 sekaligus membantah anggapan Kuhn serta Turner bahwa ilmu sosiologi bersifat pre-scientific dan menjelaskan bahwa berbeda dengan ilmu alam yang mempunyai paradigma tunggal. Sosiologi merupakan ilmu yang berparadigma jamak atau multiple paradigm. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainnah akan membahas materi tentang triangulasi sebagai implikasi dari penerapan level analisis sosial. Sebagai implikasi dari penerapan level analisis sosial makro-mikro serta subjektif-objektif, Ritzer menggunakan triangulasi dalam melakukan pengumpulan data. Triangulasi dirasa relevan karena dalam level analisa Ritzer yang begitu luas dan bersifat multidimensi, data kuantitatif maupun kualitatif dikumpulkan serta dilakukan cross-check untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan sekomprehensif mungkin. Triangulasi digunakan oleh Ritzer dalam karyanya McDonaldization of Society pada tahun 1996 saat memberikan penjelasan mengenai McDonaldisasi yang melanda berbagai level dan dimensi dalam masyarakat Amerika, mulai dari proses produksi, sosioekonomi, budaya, pola perilaku, hingga ke level kesadaran individu. Pragmatisme sebagai landasan dari penggunaan triangulasi. Apabila ditarik lebih dalam lagi, apa yang melandasi penggunaan level analisis serta triangulasi oleh Ritzer, maka basisnya terletak pada pragmatisme, di mana aliran ini merupakan fondasi yang tepat bagi penggunaan mixed method. Karena aliran pragmatisme mendukung penggunaan metode kualitatif maupun kuantitatif dalam penelitian yang sama. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desartini dengan NIM 193031108. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya dari kelompok kami, yang dimana materi
ketiga dari kelompok kami itu berisikan tentang konsep dan teori kritis, tokoh teori kritis dalam menjelaskan fenomena ekonomi, sosiologi ekonomi. Nah, di sini teori yang mereka kemukakan disebut dengan teori kritis. Mengapa? Karena dalam karya-karyanya mereka mengkritik berbagai hal di dalam masyarakat, dan ada pun pandangan-pandangan yang berisikan kritik terhadap berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu satu, kritik terhadap ilmu sosial. Selanjutnya yaitu teori kritik terhadap yaitu satu, kritik terhadap ilmu sosial. Nah, di sini ada 4 mengenai kritik terhadap ilmu sosial itu sendiri. Yang pertama itu ilmu-ilmu sosial tidak bersifat objektif. Dan yang kedua, para ilmuwan sosial tidak boleh mengabaikan nilai-nilai di dalam karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan, NIM 1903030101, Prodi Ekonomi Syariah. Saya ingin menjelaskan tentang kritik terhadap kebudayaan massa. Dalam diskusi tentang kebudayaan, para ilmuwan sosial dari Frankfurt School sangat pesimis dengan kebudayaan kontemporer yang mereka sebut sebagai kebudayaan massa. Sedangkan kebudayaan massa adalah kebudayaan yang merupakan produk industri, seperti kebudayaan-kebudayaan yang disebarluaskan oleh jaringan televisi. Dengan kata lain, industri budaya telah menghasilkan kebudayaan yang secara konvensional kebudayaan massanya. Kebudayaan massa ini telah mengontrol kebudayaan modern. Ada 2 hal yang mencemaskan teoretikus dari Frankfurt School berhubungan dengan kebudayaan massa ini. Yang pertama, mereka prihatin dengan kepalsuan-kepalsuan yang terdapat di dalam para produser dari budaya ini, yang menghasilkan sejumlah kepalsuan yang disebarluaskan secara massa lewat media massa dengan media elektronik. Yang kedua adalah mereka merasa terganggu dari efek dari budaya ini yang menenteramkan, membius tetapi menekan orang. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa kebudayaan massa adalah alat yang dipakai untuk memanipulasi individu-individu untuk mengikuti apa saja yang telah ada di dalam masyarakat yang sudah diatur itu. Di dalam masyarakat yang demikian, individu-individu menjadi tidak kreatif, melainkan mengikuti begitu apa saja yang terjadi. Salah satu contoh dari kritik terhadap kebudayaan massa itu dilancarkan oleh Adorno terhadap musik jazz dan musik pop yang telah membuat individu-individu pasif, dan karena itu memperkuat peraturan sosial yang sudah ada. Musik jazz telah meningkatkan aliansi dari dalam diri. Sekian dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih, NIM 1903030128. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait apa yang telah disampaikan oleh teman saya yang terkait tentang kritik terhadap masyarakat modern. Nah, sebagian besar karya dari para ilmuwan sosial dari Frankfurt School mengkritik masyarakat modern dengan segala komponennya. Nah, kalau Marx melakukan kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis yang menindas, maka kritik sekolah Frankfurt ini diarahkan kepada kebudayaan yang juga menindas individu-individu di dalam masyarakat. Nah, menurut mereka kehidupan yang mendominasi masyarakat modern terlalu beralih dari bidang ekonomi ke bidang kebudayaan. Nah, karena
Karena itu para ilmuwan sosial dari sekolah Frankfurt ini ingin memusatkan perhatiannya pada represi budaya atau tekanan yang disebabkan oleh kebudayaan terhadap individu. Kemudian dipengaruhi oleh Weber. Mereka berpendapat bahwasannya rasionalis merupakan unsur yang paling dominan di dalam masyarakat sosial, di dalam masyarakat modern. Nah, menurut mereka penyebab utama problem-problem atau masalah-masalah sosial ini di dalam masyarakat modern telah bergeser dari sebab-sebab ekonomi ke sebab-sebab rasionalitas. Kemudian mereka membedakan dua macam rasionalitas. Nah, yang pertama ada rasionalitas formal dan rasionalitas substantif. Nah, rasionalitas formal berhubungan dengan upaya-upaya yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuannya ialah semata-mata untuk mencari cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang sudah didefinisikan oleh para penguasa. Nah, dalam hal ini tujuan seringkali menghalalkan cara. Nah, rasional formal ini berbeda dengan rasionalitas substantif. Nah, rasionalitas substantif atau reason selalu memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, perdamaian, dan kebahagiaan. Sekalipun masyarakat modern ditandai oleh rasionalitas, namun ilmuwan sosial dari sekolah Frankfurt ini beranggapan bahwasannya masyarakat modern ditandai dengan hal-hal yang tidak rasional. Nah, hal itu tampak dalam kata-kata Herbert Marcuse yang mengatakan bahwasannya sekalipun dunia modern ditandai oleh hal-hal yang kelihatannya nasional, namun masyarakat secara keseluruhannya adalah irasional atau tidak masuk akal. Nah, hal ini bisa kita jumpai dalam lingkungan kita, lingkungan masyarakat, bahwasannya banyak hal yang rasionalitas namun nampak irasional. Nah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.